Tanggal 6 Februari 2022, hari Minggu biasa kelima tahun C. Sahabat sabar yang disayangi Tuhan, Injil hari ini cerita tentang Yesus yang selesai mengajar dari atas perahu di pinggir danau Genesaret, lalu menyuruh Simon untuk menebarkan jalannya di tempat yang lebih dalam dan kemudian memanggil Simon supaya mengikuti dia. Mari kita belajar dari Simon alias Petrus. Kita perhatikan kalimat Petrus yang pertama. Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena perintah-Mu, aku akan menebarkan jala juga. Sahabat yang terberkati, Petrus dan teman-temannya itu nelayan. Jadi pekerjaannya memang setiap hari mencari atau menangkap ikan dengan menjala. Pasti mereka paham sekali, bahkan bisa dibilang ahli dalam hal itu. Nah, seperti dikatakan Petrus, malam itu dia dan teman-temannya sudah bekerja keras dan tidak mendapat apa-apa, tidak menangkap seekor ikan pun. Jadi itu pasti bukan karena mereka tidak tahu caranya atau melakukan kesalahan teknis tertentu. Itu bisa dibilang sebagai situasi di mana para ahli gagal, tidak berhasil. Tapi lalu Yesus menyuruh Petrus untuk menjala lagi. Waktu itu pasti sudah tidak malam lagi. Lukas cerita kalau para nelayan sedang membasuh jala mereka. Itu berarti mereka sudah selesai bekerja. Mungkin pada waktu itu masih pagi, bisa jadi sudah agak siang. Dan pagi atau siang jelas bukan waktunya untuk menjala ikan. Tapi sekali lagi, Yesus menyuruh Petrus menebarkan jala lagi. Sahabat kekasih Allah, Petrus pasti bukan nelayan kemarin sore. Dia pasti punya pengalaman. Pengalamannya yang terdekat adalah malam sebelumnya dia dan teman-temannya menebar jala dan tidak mendapatkan apa-apa. Sebelum-sebelumnya sangat bisa jadi mereka sudah pernah mengalami juga hal yang sama. Dan sekarang di waktu yang bukan waktu menjala, dengan kondisi badan yang pasti sudah lelah karena kerja keras semalaman, dia disuruh bekerja lagi, disuruh menebar jala lagi. Berdasarkan semua pengetahuan dan pengalamannya, dia pasti tahu itu bisa dibilang hal yang sia-sia, percuma. Paling kurang peluangnya kecil sekali untuk berhasil. Perhatikan apa yang Petrus bilang. Karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Atau rumusan lain berbunyi, karena perintah-Mu, aku akan menebarkan jala juga. Sahabat yang dikasihi Tuhan, di sini kita belajar sikap Petrus terhadap kata-kata atau sabda atau firman Yesus. Seluruh pengetahuan dan pengalamannya memberi data lebih dari cukup untuk bisa mengatakan kalau apa yang disuruh Yesus itu tidak masuk akal. Bahkan yaitu tadi, percuma, sia-sia, kecil peluang berhasilnya. Semua pengetahuan dan pengalaman itu masih ditambah lagi dengan kondisi terkini fisiknya yang lelah. Dan itu bisa sekali menjadi alasan yang wajar untuk tidak melakukan apa yang dibilang Yesus dan tetap mengikuti pertimbangannya sendiri. Nyatanya, Petrus taat. Dia memilih melakukan perintah Yesus, meski bertentangan dengan pertimbangan profesionalnya. Dalam diri Petrus, firman Tuhan menang atas pertimbangan manusiawi. Mungkin ada yang bertanya, lalu apa yang terjadi? Hasilnya bagaimana? Kalian baca sendiri saja Injilnya. Hasil yang dialami Petrus luar biasa. Sahabat yang berbahagia, bagaimana sikap kalian terhadap firman Yesus?